Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Beberapa waktu sebelumnya saya sudah jelaskan secara detail pengaturan serta pengoperasian kamera secara basic, khususnya untuk keperluan videografi. Nah, contoh kasus kemarin dengan DSLR Canon 80D dan mirrorless Sony Alpha 7 Mark III. Nah, untuk kamera yang lainnya nanti silahkan disesuaikan. Pada dasarnya semua brand kamera punya pengaturan yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah tata letak button dan susunan menu di dalamnya. Jadi yang terpenting untuk video adalah pengaturan kualitas gambar dan kemampuan recordingnya yang kaitannya dengan FPS, ya frame rate. Jadi misalnya kalau mau bikin video slow motion minimal frame rate-nya 60 fps. Kalau video yang standar itu ada di 30, 25, atau 24 fps. Nah, silakan eksplorasi sendiri kameranya masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita ke lapangan ngambil gambar, ada satu bagian lagi yang harus kalian ketahui. Bukan hanya sekedar diketahui, tetapi harus benar-benar dipahami. Bagian ini disebut dengan exposure. Apa itu exposure? Saya sudah share materinya, di sana sudah lengkap ada penjelasan serta bagaimana analoginya. Nah, exposure itu adalah pengaturan jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera, atau singkatnya adalah pengaturan gelap terang gambar. Jadi, ada istilahnya over exposure dan under exposure. Nah, bagaimana pengaturannya? Silahkan kembali ambil kameranya masing-masing. Nah, exposure ini berlaku untuk fotografi dan videografi. Jadi, keduanya sama-sama mengatur yang namanya exposure. Perlu diketahui, exposure ada 3 poin. Pertama ada namanya shutter, yang kedua aperture, yang ketiga ISO. Nah, 3 pengaturan itu yang paling sering menjadi titik tumpu hasil sebuah gambar yang bagus. Nah, saya akan bahas satu-satu, karena exposure ini gampang-gampang susah ya. Jadi, video kali ini saya akan bahas shutter dulu, sampai habis. Nanti video berikutnya baru membahas aperture, kemudian ISO. Saya akan memberikan simulasi agar semuanya bisa paham, baik yang sudah punya kamera maupun belum. Karena kalau saya tunjukkan di kamera, hasilnya kurang begitu jelas ya. Nanti di kamera saya akan tunjukkan pengaturannya saja. Oke, perhatikan simulasi berikut ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara detail bagian exposure yang pertama, yaitu shutter. Di sini saya akan menggunakan simulasi dari Canon. Kalian bisa juga membuka dari HP atau komputernya, silakan ketik di Google Canon Simulator. Atau bisa juga Canon Simulator Kamera. Nanti kita akan diarahkan ke website Canon, yaitu Canon Outside of Auto.ca. Nah, ini ada Canon Explain Exposure. Nah, itu silahkan diklik. Nah, ini adalah tampilan simulator exposure dari Canon. Jadi buat kalian yang tidak punya kamera atau belum punya kamera, bisa belajar exposure dari sini. Ini adalah simulasi, seakan-akan kita mengoperasikan sebuah kamera. Nah, saya akan jelaskan dulu bagian simulator ini, agar kalian bisa juga praktek sendiri. Ini adalah gambar sebagai acuan atau referensi pengaturan exposure yang kita lakukan. Kemudian ada bagian yang bergerak, ini mewakili objek atau subjek yang bergerak. Misalnya kita memotret orang berlari atau merekam mobil yang berjalan. Karena exposure ini bisa berlaku baik untuk foto maupun video. Nah, bagian kanan adalah pengaturan poin-poin exposure ya, yang terdiri dari aperture, shutter, dan ISO. Ini disebut dengan istilah triangle exposure. Nah, kemudian di bawah gambar di sini ada indikator gelap terang gambar. Istilahnya di sini exposure metering atau metering. Nah, nanti pada saat kita menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, itu ada metering yang bergerak. Nah, biasakan kita melihat indikator ini ya. Kemudian ada picture effect. Ini adalah efek yang dihasilkan dari setiap perubahan yang kita lakukan pada ketiga poin exposure ini, baik aperture, shutter, maupun ISO. Kemudian ini adalah tombol shutter
ya untuk memotret, untuk kita melakukan eksperimen. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat di sini ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang exposure ya. Kemarin di materi yang saya share sebelumnya sudah banyak penjelasan exposure. Saya rasa kalian sudah paham. Agar lebih paham lagi, nah, exposure ini mengatur pencahayaan. Jadi kalau masih ingat cara kerja kamera, itu dengan membuka jendela sensor. Nah, cahaya masuk dari lensa kemudian mengenai sensor. Nah, jadi di sini yang mengatur seberapa banyak cahaya itu masuk mengenai sensor ya exposure ini. Ada aperture pada lensa, kemudian shutter itu jendela sensor. Kemudian ada ISO yang mengatur tingkat sensitivitas sensor. Nah, sekarang saya akan membahas shutternya saja dulu. Pengaruhnya shutter ini di mana? Nah, shutter atau shutter speed itu ditandai dengan angka 1/1 sekian. Misalnya di sini tertulis 1/60. Satuannya detik atau second. Beberapa brand kamera menuliskan angka shutter itu hanya angka di belakangnya saja, misalnya 60, 80, 100, 250, dan seterusnya. Nah, shutter speed itu mengatur kecepatan buka tutup jendela sensor, atau istilah lainnya adalah kecepatan rana. Oke, saya akan ngambil gambar yang ada di layar, gambar referensi ini, di mana keterangan meteringnya adalah good exposure. Di sini ada tombol jepret, istilah orang awam jepret ya. Ini tombol shutter namanya. Nah, silakan diklik ini. Nah, ini gambar yang diperoleh. Ini menurut referensi kamera berada di level good exposure. Ya, jadi kondisi gambar normal. Kita sebut gambar yang normal, tidak terang, tidak gelap. Nah, sekarang saya akan melakukan perubahan pada angka shutter. Di sini 100 ya, 1/60. Saya akan naikkan menjadi 1/250 misalnya. Ya, meteringnya bergerak ke arah kiri, ke arah minus. Nah, ini ada keterangan under exposure. Nah, under exposure itu seperti apa? Kita coba. Gambarnya lebih gelap dari sebelumnya. Ya, ini artinya under exposure, lebih gelap dari acuan normal referensi kamera. Begitu pula sebaliknya, saya akan turunkan angka shutternya, misalnya 1/15. Ya, keterangannya di sini pada metering over exposure. Ya, ini kebalikannya ya. Gambar jadi semakin terang. Nah, sampai di sini paham kan? Jadi shutter speed ini mengatur buka tutup jendela sensor. Artinya semakin rendah angka shutter, semakin banyak cahaya yang masuk. Sehingga gambar yang diperoleh dari perekaman cahaya oleh sensor itu semakin terang ya. Jadi gambarnya semakin terang. Terlalu banyak cahaya masuk, gambarnya juga jadi over. Begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi angka shutter, semakin sedikit cahaya yang masuk mengenai sensor, sehingga gambarnya lebih gelap atau under exposure. Nah, setiap mengambil gambar, baik itu foto maupun video, selalu memperhatikan indikator exposure ini ya. Indikator gelap terang gambar sebisa mungkin berada di level atau indikator angka 0. Nah, itu untuk gelap terang gambar. Nah, terlepas dari gelap terang gambar, ada efek yang dihasilkan dari perubahan shutter speed. Nah, perhatikan picture effect. Di sebelah kanan di sini ada indikator motion.
Pada materi yang saya share itu ada gambar segitiga exposure. Di sana juga sudah tertera efek yang ditimbulkan dari perubahan shutter speed. Misalnya di sini saya ubah shutternya ke angka yang lebih rendah. Tadi angkanya itu 1/15 ya, paling rendah. Nah, indikator motion bergerak ke kiri. Artinya apa? Di sini ada baling-baling pesawat yang bergerak. Jadi kalau di foto atau misalnya direkam akan menimbulkan bayangan yang halus atau menimbulkan bayang-bayang. Kita perhatikan foto yang tadi yang kondisinya overexposure. Nah, perhatikan pada baling-baling ya. Abaikan dulu overexposure-nya. Di sini tidak terlihat ya baling-baling pesawatnya. Jadi menimbulkan bayangan yang halus. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika shutternya kita naikkan tadi ke 1/250, indikator motion bergerak ke kondisi objek yang bergerak ini disebut freezing kalau kita memotret dengan kondisi shutter tinggi. Jadi yang bergerak ini bisa kita tangkap seolah-olah dia diam. Nah, kita perhatikan yang kondisi under exposure ya. Sorry, ada iklan banyak. Nah, abaikan under exposure-nya. Di sini baling-baling pesawat sudah mulai terlihat ya, dengan masih sedikit bayangan. Jadi misalnya kalau kita ingin biar betul-betul baling-balingnya seolah-olah diam, ini kalau kondisinya memotret ya. Nah, dengan objek yang cepat, kita harus gunakan shutter yang tinggi. Ya, ini hasilnya ya. Abaikan dulu under exposure. Perhatikan pada bagian baling-baling pesawat. Nah, ini sudah kelihatan posisinya begini ya. Kalau shutternya rendah, kebalikannya ya, timbul bayang-bayang. Nah, begitu pula video. Kalau video, berapa idealnya? Itu tergantung dari angka frame rate yang dipakai. Misalnya frame rate-nya 30. Jadi 2 kali angka frame rate ya. Minimal 1/60 shutternya. Kalau bisa di atas itu. Nanti silakan eksperimen sendiri ya. Nah, itu hasil perubahan dari shutter ya. Sampai di sini saya harap kalian sudah paham. Kalau kita memotret, kondisi kameranya goyang, juga berpengaruh terhadap timbulnya bayang-bayang pada gambar, meskipun objek atau subjeknya diam. Nah, itu tadi penjelasan detail tentang shutter. Bagaimana efeknya, baik itu untuk foto maupun video. Saya harap semuanya paham. Nanti silahkan kalian eksperimen sendiri melalui link yang saya sertakan tadi. Nah, sekarang pengaturan di kamera bagaimana? Perhatikan berikut ini. Nah, saya akan ambil contoh pengaturan shutter pada kamera mirrorless Sony Alpha 7 Mark III. Silahkan bagi yang punya kamera, diambil kameranya. Jadi, pengaturan shutter itu umumnya ada di tombol ulir ya. Nah, yang bentuknya seperti gear ini, nanti bisa diputar-putar. Ini saya nyalakan dulu. Nah, kalau pada layar nanti akan ada angka 1/sekian. Itu menunjukkan pengaturan shutter. Nah, jadi kan sudah paham ya. Semakin rendah angka shutternya, pergerakannya semakin lambat pergerakan shutter. Efek yang dihasilkan adalah timbulnya shaking atau bayang-bayang. Begitu pula video. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin tinggi angka shutternya, pergerakan shutter semakin cepat. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, seberapa gelap terang gambar kalau di mode live view. Begitu pula menggunakan kamera DSLR. Nah, jadi silahkan dieksplorasi, dicoba-coba dengan kamera masing-masing. Kalau menggunakan DSLR juga sama. Nah, kalau DSLR di sini ubah dulu ke mode live view ya. Karena kita mengambil video. Jadi akan ada angka di sini. Nah, di sini ada 250. Setiap body kamera beda-beda ya. Genap ganjil angka shutternya. Ada yang menampilkan 1/1, ada yang cuma angkanya saja. Nah, kalau di kamera DSLR ini tombolnya ya.
Jadi, nah, itu ya. Oke, silahkan sesuaikan dengan pengaturan frame rate-nya. Jadi, umumnya minimal itu 2 kali angka frame rate. Oke, saya kira sudah paham ya. Silahkan dieksplorasi. Nah, sampai di sini paham kan bagaimana pengaturan shutter itu? Jadi, yang belum punya kamera, silahkan coba dengan handphonenya masing-masing, download aplikasi yang bisa mengatur kamera secara manual. Jadi, pelajari manual exposure, terutama di shutter. Coba sekarang kalian mulai eksperimen, melatih tangan kalian dengan shutter yang paling rendah sampai dengan shutter yang paling tinggi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan exposure di bagian shutter. Berikutnya saya akan bahas aperture, kemudian lanjut dengan ISO.